Selamat siang Ibu Purnama. Siang Willy. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat. Willy gimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Iya, mudah-mudahan siap. Baik. Nah, sebelum melaksanakan coaching, seperti yang Ibu Purnama ketahui bahwa kita punya rubrik penilaian yang akan saya jadikan pedoman untuk mengamati kegiatan coaching Ibu nanti. Nah, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Dari kompetensi coaching yang ada yaitu kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, dan kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Baik. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa indikator dari kompetensi Ibu tersebut? Melalui kegiatan coaching ini saya ingin mendengarkan coaching dalam menyampaikan. Melalui mendengarkan saya juga bisa memahami setiap permasalahan dan berusaha untuk menggali apa yang menjadi solusi yang untuk menghadapi permasalahan dari coaching kita saat ini. Baik, saya persilakan Ibu Purnama dengan Pak Harun untuk memulai. Saya akan mengamati. Silakan Bu. Terima kasih Bu Yuli. Apa kabar Pak Harun? Baik, Bu. Sehat. Sehat, ya Tuhan. Gimana kegiatan hari ini? Ya, alhamdulillah baik saja. Ada masalah. Ya, gimana Pak, kita hari ini kita pertemuan kita hari ini, apa yang kira-kira yang mau Bapak sampaikan? Ya, ada Bu. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah menghubungi Ibu. Sekarang kita bisa bertemu dan terima kasih kepada Ibu. Sebenarnya saya punya masalah dengan teman sejawat dalam hal kepanitiaan. Kebetulan sekolah kita sedang mengadakan kegiatan proyek P5. Jadi Bapak sekarang ini sudah menghadapi permasalahan dengan rekan sejawat ya Pak ya. Dari kegiatan diskusi kita ini Pak, apa tujuan yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini? Ya, harapannya ada solusi dari diskusi kita ini mengenai bagaimana kita nantinya bisa menumbuhkan rasa solidaritas di antara teman sejawat, terutama dalam kegiatan kepanitiaan. Oke, berarti Bapak mau menumbuhkan bagaimana kerjasama supaya antara rekan sejawat itu semakin solid ya Pak ya, dalam melaksanakan proyek yang sudah dirancang saat ini ya Pak. Ya. Dari percakapan kita ini atau diskusi kita ini, apa ukuran keberhasilannya bagi Bapak? Ya, ukuran keberhasilannya pertama adanya kerjasama yang baik, antar seluruh kepanitiaan, kemudian terwujudnya kegiatan itu sesuai dengan harapan. Oke, seperti itu ya Pak. Berarti Bapak sekarang ini ingin mendapatkan solusi bagaimana untuk bisa bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat di dalam mensukseskan kegiatan P5 ini ya Pak ya. Oke, dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, kesempatan apa yang sudah Bapak miliki sekarang? Yang pertama, saya menjadi panitia dari kegiatan P5 ini. Kemudian juga saya merupakan teman sejawat yang mempunyai kepentingan juga untuk saling mengingatkan seperti itu. Berarti di saat ini Bapak memiliki kesempatan yang cukup besar ya Pak ya, karena Bapak sudah masuk di dalam struktur kepanitiaan. Nanti Bapak bisa memiliki peran yang cukup besar, bisa melakukan sesuatu gitu ya Pak terhadap rekan-rekan sejawat. Kemudian kalau diskalakan antara 1 sampai 10 kegiatan kerjasama dengan teman-teman rekan sejawat Bapak itu, Bapak sudah masuk di dalam skala berapa Pak? Kalau menurut Secara umum saya sudah di skala 7 dan 8 Bu ya. Karena ada beberapa kawan itu yang belum bisa diajak untuk bekerja sama. Kan ya Pak, saya rasa sudah cukup baik ya Pak ya. Sudah cukup bagus berarti kerjasama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ini. Berarti dari hal itu Bapak mengharapkan di skala berapa harapan Bapak kerjasama dengan rekan-rekan sejawat?
Ya, kalau bisa skala 10 Bu, skala yang tertinggi. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan kita butuh kerja maksimal. Berarti di skala 10 ya Bapak inginkan ya Pak, skala sempurna. Kalau skala 10 itu kalau menurut Bapak seperti apa gambarannya ini Pak? Ya, seluruh kepanitiaan itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kemudian apa yang direncanakan tercapai. Berarti di dalam kegiatan ini Bapak mengharapkan seluruhnya tanpa terkecuali ya Pak ya, semua warga belajar baik tua muda semua rekan sejawat itu turut berkolaborasi seperti itulah ya Pak, bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan ini begitu Pak. Iya. Apa kekuatan yang Bapak miliki saat ini untuk mewujudkan tujuan tersebut? Ya. Pertama saya merupakan teman sejawat rekan-rekan tadi, kemudian yang kedua saya merupakan bagian dari kepanitiaan tersebut. Kemudian juga kegiatan ini adalah kegiatan bersama dalam satu wadah, yaitu di sekolah yang sama. Oke, terima kasih Pak. Berarti Bapak kekuatannya selain di dalam kepanitiaan, Bapak juga termasuk anggota di dalam sekolah yang sama di dalam melaksanakan kegiatan P5 ini ya Pak ya, project tersebut ya Pak ya. Adakah hambatan yang Bapak hadapi ketika Bapak melakukan kegiatan ini atau rencana ini? Ya, tentu ada. Hambatan itu pertama tadi dari ini rekan yang tidak mau bekerja sama atau malas untuk menjadi bagian dari kepanitiaan itu. Padahal kan sudah ditetapkan oleh sekolah dari dari kepanitiaannya. Berarti hambatannya ini karena ada beberapa rekan sejawat kita itu tidak ikut bekerja sama ya Pak ya, sehingga ada ketimpangan gitu ketika melakukan sesuatu ataupun mensukseskan acara ini, ada sesuatu yang kurang gitu ya Pak ya. Betul, kalau seperti itu ada rencana yang Bapak lakukan untuk atau ide yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, paling saya akan memaksimalkan potensi yang ada, seperti kepanitiaan yang aktif, kemudian selalu berkoordinasi mungkin nanti dengan kepala sekolah dan juga sebagai penanggung jawab. Berarti Bapak berencana itu berkoordinasi dengan kepala sekolah, ikut serta dalam mengaktifkan rekan-rekan sejawat seperti itu ya Pak ya. Adakah strategi yang lain yang bisa Bapak lakukan selain itu? Ya Pak, dengan siswa-siswi. Jadi diharapkan kerjasama atau untuk mengajak partisipasi siswa untuk aktif dalam kegiatan proyek tersebut gitu ya Pak ya. Untuk melaksanakan itu berapa lama kira-kira Pak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi tersebut? Karena kegiatan ini 1 minggu lagi, berarti saya butuh waktu 1 minggu ini. Depan mulai besok saya sudah bisa melakukannya. Gitu ya Pak, berarti Bapak membutuhkan waktu sekitar 1 minggu ya Pak ya sampai rencana ini proyek ini terlaksana begitu Pak. Ukuran keberhasilannya dari rencana Bapak ini seperti apa Pak? Pertama, ada kesadaran penuh dari kawan-kawan atas tanggung jawab yang diberikan sekolah terhadap kepanitiaannya. Kemudian juga terjalinnya kerjasama yang baik antar sesama warga sekolah terutama kepanitiaan. Kemudian lebih bertanggung jawab lagi untuk menjalankan program-program sekolah. Oke, berarti dari ukuran keberhasilan menurut Bapak itu berarti adanya perubahan ya, kesadaran penuh dari teman-teman atau rekan sejawat terhadap tugas dan tanggung jawab yang sudah diembankan kepada mereka begitu ya Pak ya. Oke. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap ide atau aksi yang Bapak lakukan tersebut? Ya, saya berkomitmen untuk terus memberikan penyadaran ya, atau terus melakukan kolaborasi yang baik ya dengan kawan atau teman sejawat untuk
dalam setiap kegiatan, bukan kegiatan yang satu ini saja, tapi itu kegiatan-kegiatan selanjutnya juga. Berarti komitmen Bapak tetap berkontribusi, memberikan partisipasi aktif ya Pak ya, tetap mengajak rekan-rekan sejawat untuk terus serta berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan P5 ini ya Pak ya. Harapannya juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang juga keaktifan mereka tetap terpupuk seperti itu ya Iya, Pak. betul sekali. Oke. Untuk melakukan komitmen Bapak tersebut, adakah teman atau mungkin siapa yang bisa kira-kira membantu Bapak untuk melakukan komitmen Bapak tersebut? Itu ada. Yang pertama kepala sekolah sebagai tanggung jawab, kemudian rekan guru sebagai bagian dari kepanitiaan, kemudian juga siswa-siswi sebagai pelaksana dari program tersebut. Baiklah. Saya rasa dari kegiatan coaching kita ini semua yang Bapak harapkan sudah tercapai, karena waktu kita juga tidak banyak Pak. Saya rasa kegiatan coaching kita ini bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak atau bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah membantu saya dalam keluar dari masalah yang sedang saya hadapi saat sekarang. Pertama dengan teman sejawat yang kedepannya mungkin bisa saya laksanakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Harun. Semoga dengan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik, dan harapannya di pertemuan kita selanjutnya Bapak bisa berbagi ya bagaimana pengalamannya terhadap apa yang sudah Bapak lakukan. Ya, tentu kita akan selalu berkoordinasi dan selalu berbagi. Oke, terima kasih Pak Harun. Sampai jumpa lagi. Ya, itu. Baik Ibu Purnama, setelah kegiatan coaching tadi yang setelah saya observasi, kegiatan coaching Ibu Purnama dengan Pak Harun sudah berjalan cukup baik. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa refleksi terkait tindak lanjut dari akhir coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang sudah tampak saat coaching tadi apa Bu? Indikator yang sudah tampak saat percakapan dari coaching tadi yaitu saya sudah bisa mendengarkan secara aktif dan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Harun sebagai coach terhadap kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan rekan sejawat. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Harun tadi sebagai coach, Pak Harun bisa menemukan sendiri solusi-solusi ataupun pemecahan dari permasalahan yang dia hadapi. Baik. Secara keseluruhan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi saya lihat sudah cukup baik Bu, karena tampak dari alur ceritanya sudah juga tampak dari tujuan, dari identifikasi Ibu sudah mulai bisa menggali, kemudian rencana aksi yang Ibu tawarkan juga bisa diberikan solusi dari diri Pak Harun sendiri, kemudian dari tanggung jawabnya pun juga sudah tampak. Nah, kira-kira setelah melakukan kegiatan coaching tadi bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang karena melalui proses coaching ini saya berhasil mengembangkan potensi, yaitu potensi dari diri si coaching tersebut di dalam mencari solusi-solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian saya juga merasa senang melalui kegiatan coaching ini, keterampilan saya untuk meng-coaching itu semakin diasah. Saya juga semakin mengembangkan keterampilan coaching, yaitu present tadi, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Harapannya melalui proses coaching selanjutnya saya akan lebih paham lagi dan lebih lancar. Baik, semoga dari kegiatan coaching kita hari ini akan ada penguatan-penguatan yang lebih baik lagi sehingga kita bisa lebih mahir lagi untuk melakukan coaching. Terima kasih Purnama dan Pak Harun atas latihan coaching hari ini. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guru-guru hebat? Selamat siang dan salam bahagia. Pada kali ini kami mencoba untuk melaksanakan kegiatan coaching di mana kami terlibat dalam 3 posisi. Saya sebagai pengamat, Ibu Yuli sebagai coach dan Bu Pur sebagai coachingnya. Untuk lebih jelasnya mari kita diskusi bersama Ibu Yuli. Selamat siang. Selamat siang Pak. Kita akan melaksanakan coaching pada siang hari ini. Apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada kompetensi kali ini? Baik, terkait coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga terkait kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, spesifiknya sekarang ini mau dikembangkan yang bagian mana? Kalau untuk spesifikasinya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Kira-kira apa yang indikator pencapaiannya? Indikator pencapaian terkait kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot ini saya rasa akan tampak ketika saya bisa menggali informasi dari coaching agar nanti informasi yang digali itu bisa saya kaitkan ke dalam bentuk pertanyaan agar bisa lebih menggali lagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Artinya bisa menyelesaikan atau memberi solusi lah ya dalam setiap coaching yang kita lakukan. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita saksikan bagaimana jalannya coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Yuli dan Bu Purnama. Dipersilakan. Baik. Selamat siang Ibu Purnama. Selamat siang Bu Yuli. Baik. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat Bu Yuli, apa kabar Bu Yuli juga? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa ya Bu? Ibu yang hari ini? Iya nih Bu Yuli, sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga berdiskusi dengan Ibu Yuli. Memang mungkin tidak ada hal yang terlalu istimewa. Bu Yuli hanya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Saya merasa kecewa Bu dengan penerapan budaya positif di sekolah. Baik. Untuk harapannya nih Bu, dari akhir obrolan kita ini nanti apa yang Ibu Purnama harapkan? Dari kegiatan coaching kita ini Bu, saya berharap nanti setelah ini mendapatkan pencerahan Bu dari Ibu, kemudian ada solusi atau mungkin hal-hal baru yang muncul dan menyelesaikan permasalahan saya di sekolah terkait dengan rekan-rekan guru dalam melaksanakan budaya positif terkhusus mengenai pelaksanaan kegiatan 5S. Baik, mudah-mudahan dari obrolan kita siang hari ini bisa sama-sama mencerahkan ya Bu. Nah, dari awal pembicaraan kita tadi, Ibu sepertinya tampak kecewa dengan budaya positif yang belum terlaksana secara maksimal di sekolah Ibu. Bisa Ibu ceritakan gambaran masalahnya seperti apa Bu? Iya nih Bu, saya merasa kecewa nih Bu. Beberapa waktu yang lalu kepala sekolah memberikan suatu tugas kepada seluruh dewan guru untuk melaksanakan suatu pembiasaan terkait budaya positif di sekolah, yaitu melaksanakan kegiatan 5S setiap hari di sekolah. Jadi guru-guru itu ada piketnya dalam menyambut siswa ya, supaya kegiatan 5S ini baik guru dan juga siswa itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan menjadi sebuah budaya di sekolah seperti itu. Baik. Kesempatan apa yang Ibu Purnama punya agar budaya positif tadi yang sudah disepakati ini bisa berjalan dengan maksimal? Kesempatan yang saat ini saya miliki, saya sudah termasuk di dalam salah satu guru piket yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Kemudian saya juga salah satu wali kelas, yaitu di kelas 6. Dan kemudian juga saya juga termasuk dalam organisasi komunitas di sekolah dengan rekan-rekan
di sekolah. Artinya Ibu terlibat langsung dan berpartisipasi dalam rencana budaya positif tersebut. Iya, betul sekali. Iya. Nah, Ibu dari skala 1 sampai 10 misalnya nih ya, saya kasih skala 1 sampai 10, gambaran posisi keterlibatan rekan sejawat Ibu dan warga sekolah lainnya terkait penerapan budaya positif ini berada di skala berapa ya, Bu? Dari pengamatan saya nih Bu ya, saya rasa keterlibatan atau keaktifan dari rekan-rekan sejawat dalam melaksanakan kegiatan 5S ini tadi nih Bu masih di level 5 sepertinya Bu. Di level 5 ya. Gambarannya seperti apa itu? Gambaran skala level 5 yang Ibu sebutkan tadi. Menurut saya Bu, mungkin ya level 5 ini atau skala 5 ini karena kesadaran guru-guru untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan atau yang sudah diberikan oleh kepala sekolah untuk dilaksanakan itu belum sepenuhnya Bu dilaksanakan. Selama mulai diterapkan hanya berlaku sekitar beberapa minggu saja, dan beberapa waktu belakangan ini kegiatan ini malah jadi vakum seperti itu, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi apa yang diprogramkan atau yang sudah dibuat oleh kepala sekolah itu tidak berjalan Bu, karena keaktifan teman-teman ini sepertinya kurang, kesadaran mereka tidak ada seperti itu. Baik. Artinya rekan sejawat di sekolah Ibu kesadarannya sangat rendah sehingga pelaksanaannya hanya berjalan 1 minggu begitu ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu Purnama pasti punya peluang atau kekuatan yang bisa Ibu jadikan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran itu. Apa sih Bu peluang yang bisa Ibu ambil untuk kegiatan ini bisa berjalan secara maksimal? Peluang yang saya miliki sekarang ini Bu, yang pertama itu saya sudah termasuk di dalam guru piket, salah satu guru piket dalam menerapkan kegiatan 5S ini tadi dalam menyambut siswa. Kemudian yang kedua, saya juga merupakan salah satu wali kelas. Nah, jadi bisa saya melibatkan siswa-siswa, terutama siswa kelas saya untuk tetap menjalankan kegiatan ini. Kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dan saya adalah salah satu calon guru penggerak. Melalui pendidikan yang saya ikuti saat ini, saya memiliki ilmu baru yang bisa saya tularkan terkait budaya positif ini. Saya bisa berbagi dengan rekan-rekan sejawat atau bahkan juga kepada siswa bagaimana penerapan budaya positif di sekolah sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi, meningkatkan potensi mereka seperti itu. Baik, artinya Ibu punya peran yang sangat kuat di sekolah Ibu ya. Dan selain jadi guru piket, juga sebagai rekan sejawat yang diharapkan untuk bisa memotivasi, kemudian ada kepala sekolah juga dan siswa ya Bu ya. Nah, pasti ada harapan dari skala 1 sampai 10 tadi ingin ada peningkatan. Dari skala 5 tadi, menurut Ibu Purnama, di skala berapakah idealnya kerjasama dan aktivitas untuk budaya 5S ini bisa terwujud? Kalau harapannya sih, kita pinginnya sih Bu angka 10 ya Bu. Cuman kalau untuk mengharapkan kesempurnaan tentunya agak sulit. Tapi setidaknya saya memiliki target rekan-rekan sejawat ataupun juga siswa ini di dalam menerapkan kegiatan atau budaya positif yang berkenaan dengan kegiatan 5S ini bisa menunjukkan peningkatan di level 8 setidaknya. Baik, level 8 bisa dikatakan sudah meningkat. Pasti Ibu Purnama sudah punya rencana nih. Gambaran rencana yang bisa Ibu Purnama ambil agar harapan tingkat level 8 ini bisa terwujud. Gambaran level 8 yang saya harapkan tadi, saya ada beberapa rencana yang mau saya lakukan dan mungkin ini bisa nanti meningkatkan
keaktifan atau kesadaran daripada rekan-rekan sejawat atau bahkan juga siswa seluruh warga belajar seperti itu. Yang pertama, saya ini ingin berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan atau juga kebijakan, membuat kebijakan seperti itu, berkoordinasi agar melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan selama ini, apakah sudah berjalan apa belum. Kemudian melakukan evaluasi juga atau bahkan juga koordinasi dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, sudah sejauh mana kegiatan ini berlangsung, sudah efektif mana. Kemudian harapan saya juga melalui koordinasi dengan kepala sekolah bisa memberikan apresiasi atau sebentuk reward bagi rekan-rekan sejawat yang telah melaksanakan kegiatan ataupun program sekolah ini, sehingga guru-guru lebih bersemangat seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menjalin komunikasi dengan rekan-rekan sejawat, bisa juga melalui diskusi atau berbagi pemahaman apa yang saya dapatkan selama ini di pendidikan guru penggerak. Saya bisa berbagi bahwa begitu pentingnya budaya positif ini diterapkan di sekolah melalui kegiatan-kegiatan hal kecil seperti di kegiatan 5S ini, Bu. Jadi menjalin komunikasi dengan rekan-rekan sejawat seperti itu, sehingga rekan-rekan sejawat ini merasa penting itu untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, mungkin saya bisa melakukan dengan cara memotivasi diri saya sendiri, Bu. Saya memotivasi diri saya sendiri untuk lebih lagi bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi tupoksi saya, apa yang menjadi tugas saya, sehingga saya bisa memberikan teladan gitu, Bu. Mulai dari diri saya dulu sendiri, bisa rekan-rekan sejawat bisa melihat, sehingga mereka termotivasi, Bu, untuk bisa mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Dan yang ketiga, harapannya juga dengan siswa-siswa nanti akan saya ajak dengan apa yang saya lakukan, dengan bercengkrama dengan mereka, mengajak mereka. Harapannya, karena tujuan dari ini selain dengan rekan sejawat, juga yang terpenting tujuannya ini sebenarnya adalah dengan siswa itu sendiri, membentuk karakter mereka seperti itu. Jadi itu rencana yang mungkin akan saya lakukan gitu. Iya, saya tangkap tadi rencana Ibu sangat-sangat runtut dan sistematis ya, Bu. Mulai dari keterlibatan dengan kepala sekolah, artinya Ibu mengharapkan ada reward lah, penyemangat untuk rekan sejawat, kemudian menjaga komunikasi, kemudian mulai dari diri Ibu sendiri untuk tetap memotivasi agar jadi teladan ya, Bu ya. Dan tujuan itu nyampe ke siswa agar terbentuk karakternya. Nah, waktu yang Ibu butuhkan agar apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terwujud, berapa lama, Bu? Untuk waktu supaya keterlibatan rekan-rekan sejawat ini atau bahkan juga siswa untuk bisa sampai kepada level yang diinginkan, ya harapan saya akan saya mulai besok, Bu. Cuman jangkauannya itu bisa tercapai apa tidak, mungkin kita targetkan di dalam semester ini. Jadi kemudian untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah ini mungkin saya bisa lakukan ini untuk hari Sabtu, karena kebetulan hari Sabtu adalah hari yang bisa kita dengan rekan sejawat itu saling bercengkrama, ada rapat-rapat kecil mungkin seperti itu ya, sehingga untuk di minggu depan itu bisa dilakukan seperti itu. Baik, minggu ini akan Ibu coba ya. Ukuran keberhasilan bisa Ibu gambarkan tidak? Ukuran keberhasilannya nanti seperti apa dari rencana yang sudah Ibu susun tadi? Ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah saya lakukan itu setidaknya guru-guru kita ini atau rekan sejawat saya ini memiliki kesadaran seperti itu, memiliki kesadaran diri bahwa apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap sekolah, terhadap anak didik itu bisa mereka lakukan dengan melakukan sesuai dengan program-program yang sudah diberikan oleh kepala sekolah seperti itu. Baik, untuk menumbuhkan kesadaran rekan sejawat pasti butuh waktu ya, Bu ya.
dan butuh komitmen agar itu akan terlaksana secara berkesinambungan. Apa komitmen Ibu Purnama agar rencana ini benar-benar terlaksana dan terwujud? Komitmen yang bisa saya lakukan untuk saat ini adalah pertama yaitu tetap memotivasi diri sendiri, menjadi teladan, menjadi contoh bagi rekan-rekan sejawat melalui apa yang saya lakukan. Harapannya bisa memotivasi rekan-rekan sejawat yang lainnya. Saya tetap berkomitmen supaya memulai semuanya itu dari diri sendiri, seperti itu. Baik, mulai dari diri ya Bu ya. Nah, pasti Ibu membutuhkan bantuan untuk melaksanakan ini. Siapa yang di lingkungan sekolah yang sekiranya bisa nantinya Ibu jadikan partner atau bisa membantu Ibu agar rencana ini bisa terlaksana? Agar rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan bisa tetap konsisten untuk dilakukan, saya bisa bekerja sama atau saya sangat membutuhkan kerjasama yang pertama itu dengan kepala sekolah tentunya yang terutama sebagai pengambil kebijakan supaya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya supaya kegiatan ini dihidupkan kembali atau supaya kegiatan ini tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu menjalin komunikasi yang lebih intens, yang lebih baik lagi dengan rekan-rekan sejawat. Dan kemudian yang ketiga itu mensosialisasikan mengenai pentingnya kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kepada terbentuknya budaya positif di sekolah, seperti itu. Artinya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat itu Ibu anggap bisa untuk menjadi partner Ibu nantinya. Iya, sekali Bu. Nah, banyak sekali nih yang sudah kita obrolkan siang ini Bu. Apa kira-kira tindak lanjutnya dari obrolan yang sudah panjang lebar ini? Ya, harapannya ketika nanti saya sudah melaksanakannya Bu, saya bisa berbagi juga dengan rekan-rekan yang lainnya atau mungkin bisa kita bertemu di beberapa waktu yang akan datang Bu, bagaimana hasil dari apa yang sudah saya laksanakan terhadap rencana yang tadi itu Bu. Baik, saya tunggu progresnya Ibu Purnama ya. Mudah-mudahan nanti berhasil dan bisa berbagi. Ya, Nah, rasanya obrolan kita sudah cukup panjang nih Bu ya. Saya rasa sudah cukup untuk obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi benar-benar bisa terlaksana. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Yulia. Ya, sama-sama. Bantuannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Yuli dan Bu Purnama yang sudah melakukan coaching yang luar biasa. Dari apa yang telah disampaikan tadi, kita melihat sebuah proses yang cukup baik yang dilakukan dalam proses kegiatan coaching, di mana Bu Yuli dan Bu Purnama telah melaksanakan jalur tirta, di mana jalur tirta ini merupakan salah satu cara untuk penyelesaian pengembangan diri dalam proses coaching. Jadi dalam yang disampaikan oleh mereka berdua cukup baik dan sangat luar biasa. Kemudian juga kepada Bu Yuli dari proses coaching tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin indikator pencapaiannya seperti apa yang Bu harapkan? Iya. Menurut saya selama pelaksanaan coaching tadi, kompetensi yang tadinya saya harapkan cukup muncul terkait dengan kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Yeah. Hal ini tampak saya mampu menggali masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Purnama, dan Ibu Purnama juga makin leluasa untuk mengutarakan masalahnya. Iya, baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah mengcoach? Perasaannya sangat lega Pak, yang pertama. Yang kedua sangat senang karena dengan adanya tugas seperti ini saya merasa diberikan kesempatan untuk lebih memperkuat kemampuan coaching, dan semoga di kesempatan-kesempatan lainnya kemampuan coaching ini makin terasa. Ya, baik. Barangkali itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita bersama, dan kemudian juga kita selalu berproses bergerak dan menggerakkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.
Perkenalkan kami di sini CGP dari Kabupaten Mukomuko Angkatan ke-6 dengan saya Purnama Sinaga yang berperan sebagai pengamat saat ini, kemudian Pak Harun sebagai coach dan Ibu Yuli sebagai coachee. Baiklah, hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching yang nanti akan dilakukan oleh Pak Harun dan juga Ibu Yuliana. Saya saat ini akan berperan sebagai pengamat. Baiklah, langsung saja kegiatan hari ini kita lakukan. Baik, Pak Harun, Ya. kegiatan kita hari ini adalah kegiatan coaching ya Pak? Coaching, ya. Oke, baik, saya sebagai pengamat saat ini ingin mengamati kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Ibu Yuliana sebagai coachee, begitu Pak? Iya. Saat ini ada rubrik penilaian yang sudah saya pegang saat ini. Dari rubrik penilaian ini tentunya ada kompetensi yang ingin dicapai nantinya dari pelaksanaan coaching ini, bukan begitu Pak? Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dari kegiatan coaching hari ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan. Ada 3 poin yang perlu kami kembangkan di sesi coaching ini. Kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang mau dikembangkan ini, yang mana yang ingin Bapak lebih pertajam atau yang ingin Bapak fokuskan seperti itu? Saya mencoba untuk memberi perhatian penuh. Mudah-mudahan dengan perhatian penuh itu bisa memberikan respon baik pada coaching saya. Seperti itu. Dalam menjalankan proses coaching ini Pak, apakah ada metode yang ingin Bapak jalankan? Ya. Atau alur mungkin yang mau Bapak terapkan ketika menjalankan proses coaching ini? Ya, tentunya saya akan menjalankan sesuai dengan alur TETA. Di mana alur TETA ini sangat baik saya untuk dikembangkan dalam kegiatan coaching. Oke, baik Pak. Berarti Bapak mau proses coaching ini akan melakukan dengan alur TETA seperti itu ya Pak ya. Kemudian setelah menjalankan proses coaching ini nanti indikator keberhasilan yang diharapkan nanti seperti apa Pak? Ya, sebenarnya terjalin hubungan ya sesuai dengan kompetensi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana saya bisa menghadirkan perhatian penuh kepada si coachee atau Bu Yuli sebagai coachee-nya, sehingga nanti kita mampu untuk menemukan solusi-solusi terbaik atau kita bicarakan dalam kegiatan coaching ini. Oke, baik ya Pak ya. Berarti indikator ketercapaian dari proses coaching ini Iya, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan tadi ya Pak ya. Oke, baik. Kalau begitu untuk menghemat waktu kita langsung saja ya Pak. Saya mengamati proses coaching antara Bapak Harun dengan Ibu Yuliana. Kami persilakan Pak. Ya. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik. Hari ini kita ada pertemuan yang sengaja kita hadir di sini dalam rangka coaching. Kira-kira masalahnya apa nih Bu? Iya nih Pak. Saya sangat berterima kasih Bapak meluangkan waktu untuk hari ini. Saya sebenarnya ada masalah Pak di kelas. Saya sangat bingung saat ini menghadapi siswa-siswa saya di kelas. Iya. Terus kira-kira harapannya nih ke depannya seperti apa nih pertemuan ini? Iya, di akhir obrolan ini saya harap nanti saya punya solusi Pak, agar siswa-siswa saya di kelas itu tidak lagi malas untuk ikut berpartisipasi dalam belajar. Karena di kelas saya itu Pak, anak-anak nampaknya kurang semangat saat ini untuk mengikuti pelajaran. Iya. Berarti menjadi kendala ya. Iya, Menjadi Pak. kendala dalam proses pembelajaran ketika siswa tidak mampu untuk memberikan semangat dalam belajar gitu ya. Iya Pak. Kira-kira ukuran keberhasilan kita nih seperti apa nih? Ukuran keberhasilannya nanti saya ingin sekali siswa saya di kelas itu berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya hadirkan. Iya, Pak. Kemudian mereka semangat mengikuti pelajaran yang saya hadirkan. Kemudian dari semangat itu saya harapkan juga nanti siswa saya aktif Pak dalam pembelajaran. Oh, ya, baik. Kemudian kesempatan apa yang Bu miliki?
Untuk kesempatan yang saya miliki saat ini, saya sebagai wali kelas yang mengampu kelas 4. Kemudian saya juga saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Ya. Nah, dari program guru penggerak ini saya seperti punya kesempatan untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari Pak selama program guru penggerak itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu untuk mencapai tujuan itu dalam fase keberapa itu? Untuk saat ini ya Pak, skala 1 sampai 10 siswa saya nih ya Pak, kalau saya lihat semangat belajarnya masih berada di skala 5 Pak. Berarti butuh proses ya. Iya betul. Baik, apa kekuatan yang Ibu miliki pada saat sekarang? Untuk kekuatan yang saya miliki saat sekarang, saya punya beberapa wawasan dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan di PGP Ya. terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Mungkin dan diharapkan nanti dari pembelajaran diferensiasi yang sudah kita pelajari di PGP bisa saya implementasikan ke anak-anak. Berarti ada apa namanya itu kekuatan-kekuatan seperti itu mampu untuk nantinya bisa memotivasi siswa ya. Iya, Pak. Belajar ya. Salah satunya diferensiasi tadi ya. Iya. Nah, kemudian dari peluang kemungkinan ketercapaiannya yang bisa Bu ambil seperti apa? Untuk peluangnya sangat banyak yang bisa saya gunakan agar siswa ini bisa tumbuh lagi semangat belajarnya. Yang pertama, di sekolah tempat saya mengajar, untuk fasilitas lumayan bagus. Seperti kalau saya ingin melaksanakan pembelajaran yang kreatif, saya bisa menggunakan Infocus seperti itu. Kemudian kondisi kelas juga cukup kondusif, kemudian ruangan kelas juga cukup nyaman untuk pembelajaran. Selalu mendukung ya lingkungannya ya. Mhm. Kemudian tentu ada hambatan-hambatan di samping fasilitas yang bagus, kemudian ada hambatan-hambatan mungkin yang dapat mengganggu. Iya Pak, ada beberapa hambatan yang saya temui selama proses pembelajaran untuk membangkitkan semangat siswa ini. Yang pertama, kalau udah waktu setelah jam istirahat pertama, itu rata-rata siswa sudah mulai malas untuk ikut belajar. Namun di awal pembelajaran mereka sudah cukup semangat, tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sudah mendekati jam siang, jam pulang, itu semangatnya semakin berkurang. Mungkin karena faktor capek, mungkin Pak ya, mungkin ada beberapa siswa yang sudah dalam kondisi lapar, atau mungkin keadaan cuaca, mungkin kalau panas ya mungkin siswa gerah, namun kalau cuaca yang dingin mungkin malah tambah membuat siswa malas. Ada yang lain nggak kira-kira selain dari siswanya gitu? Ya, kadang juga ada hambatan ketika kita ingin menampilkan media pembelajaran menggunakan Infocus gitu ya Pak. Terkadang mati lampu. Oh, lampu ya? Iya, Itu ya? Itu Pak. Baik. Kira-kira apa solusinya yang bisa Bu ambil? Oke, untuk solusi mungkin saya akan menjaga semangat belajar siswa itu dengan menggunakan ice breaking gitu Pak. Kalau siswanya sudah terlihat bosan atau tidak mau ikut aktif, saya akan berinisiatif mencoba menghadirkan ice breaking yang bervariasi. Ya. Kemudian saya juga mungkin akan mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran yang semestinya bisa melibatkan siswa secara aktif. Oh iya, baik. Berarti banyak solusi yang bisa ditawarkan ketika siswa mengalami kemunduran dalam proses belajar mengajar ya. Terus juga apa rencana aksi Ibu ke depannya gitu? Untuk rencana mungkin ya Pak, karena tadi di PGP sudah belajar materi tentang pembelajaran diferensiasi, saya ingin mencoba menerapkannya di dalam kelas. Saya ingin mencoba melibatkan 3 unsur dari pembelajaran diferensiasi seperti proses, konten, dan produknya. Mudah-mudahan dari implementasi pembelajaran diferensiasi ini nanti bisa membantu siswa untuk lebih semangat belajar. Ya. Berarti di samping diferensiasi mungkin ada yang lain kira-kira? Iya,
Mungkin saya bisa lebih memvariasikan metode pembelajaran, kemudian saya akan lebih teliti melihat mana media yang cocok untuk materi yang disampaikan pada hari itu. Berdasarkan kebutuhan siswa. Iya juga, Pak, berarti. berdasarkan kebutuhan siswa. Ya baik. Adakah skala prioritas dari apa tadi rencana ibu tadi? Ada ya Pak. Ah. Kalau untuk skala prioritasnya saya ingin nanti siswa saya setelah diterapkan pembelajaran diferensiasi ini muncullah semangat belajarnya, kemudian aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan nanti juga prioritasnya saya ingin ini berpengaruh kepada hasil belajarnya. Mudah-mudahan setelah ada pembelajaran diferensiasi ini, selain semangat belajarnya yang meningkat, hasil belajarnya pun juga membaik. Berarti semangat, kemudian peningkatan kualitasnya sehingga hasil belajar berhasil dengan baik Bu ya. Iya Pak. Nah, kemudian kira-kira apa strategi yang dapat Ibu lakukan? Strategi yang mungkin akan saya coba, yang pertama saya akan lebih mendalami dulu tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian saya akan koordinasi dengan kepala sekolah juga kalau saya ingin menerapkannya di kelas. Kemudian saya akan menyiapkan sumber-sumber belajar mungkin yang dibutuhkan siswa sesuai dengan materi saat itu. Kemudian menyiapkan RPP-nya, kemudian memilih metode yang sesuai, dan menyusun mungkin semacam evaluasi lah yang tepat yang bisa nanti mengukur hasil belajar siswa. Berapa jangka waktu yang Ibu butuhkan? Kalau untuk jangka waktu untuk pembelajaran saya ingin coba secepat mungkin Pak. Iya, namun mungkin untuk besok saya sudah mulai untuk menelaah dulu materinya, kemudian saya akan mengelompokkan kompetensi dasar yang ingin dicapai, kemudian buat RPP-nya berdasarkan sintak dari pembelajaran diferensiasi. Pokoknya ketika sudah siap pembelajaran itu akan saya laksanakan di kelas Pak. Ya, baik. Jadi sangat sistematis ya apa yang sudah Ibu rencanakan, kemudian juga strateginya. Namun sekarang apa ukuran keberhasilan Ibu dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau untuk keberhasilan mungkin ukurannya yang pertama ya Pak ya, mungkin siswanya akan lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian selalu bersemangat walaupun mungkin dalam waktu siang ataupun sudah ngantuk, sudah lapar, tapi semangat siswa itu tetap terjaga. Kemudian juga diharapkan nanti siswa juga hasil belajarnya bagus dan makin kreatif ketika diberi kesempatan untuk berkreasi menyelesaikan tugas-tugasnya. Iya, luar biasa. Terus juga gimana Ibu menghadapi gangguan kira-kira nanti seperti apa? Mungkin kalau untuk menghadapi gangguan, saya akan mencoba mungkin ya Pak, saya ubah dulu suasana kelasnya. Suasana kelasnya akan saya buat nyaman dulu, kemudian saya juga akan pintar-pintar lah memilih media yang kira-kira nanti pas dan berkaitan dan berhubungan dengan materi yang seharusnya memang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Masuk listrik mati. Iya Pak, seharusnya seperti itu. Tapi untuk itu akhir-akhir ini pemadaman listrik alhamdulillah sudah ada informasinya yang diberikan. Jadi sudah bisa diantisipasi Iya. ke depannya. Kemudian apa komitmen Ibu untuk melaksanakan tujuan atau mencapai tujuan yang diharapkan tadi? Komitmennya saya akan terus mencoba, walaupun mungkin nanti pembelajaran diferensiasinya belum terlaksana secara maksimal, namun saya akan terus mengevaluasi diri, memperbaiki diri, kemudian merefleksikan diri kira-kira bagian mana dan tahapan yang mana yang belum tercapai. Kemudian di kesempatan lain juga kalau ada kesempatan lain segera memperbaiki apa yang salah, apa yang kurangnya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa atau siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan aksi Ibu? Untuk yang bisa membantu kalau terkait RPP ya Pak, mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu.
Kemudian mungkin saya akan cari rekan CGP, sesama CGP yang lebih paham untuk RPP diferensiasi. Kemudian yang pastinya saya juga ingin ada umpan balik dari rekan sejawat kalau nanti pembelajaran yang saya laksanakan ini kurang tepat. Pastinya yang paling penting siswa Pak di kelas. Jadi sasaran kita siswa ya. Iya. Bagaimana ke depannya tindak lanjut dari pertemuan kita ini? Tindak lanjutnya saya beranggapan bahwa pembelajaran diferensiasi ini sangat bagus bila diaplikasikan di kelas. Tindak lanjutnya saya ingin pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya saya cobakan ketika saya menemukan masalah saja, tapi kalau untuk pembelajaran selanjutnya bisa saya terus terapkan, dan syukur-syukur Pak kalau bisa ditularkan ke sesama teman di sekolah. Memang betul, jadi jangan pelit dalam Iya Pak. ilmu, karena ilmu semakin diberikan maka dia akan semakin berkembang. Iya Pak. Baik, barangkali itu saja. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari apa ya Ibu. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai pengajar yang baik dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih juga Pak atas waktunya. Akhirnya saya bisa lebih lega. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Kita kembali ke Ibu pengamat. Terima kasih Pak Harun dan juga Ibu Yuliana. Berdasarkan pengamatan saya saat ini terhadap proses coaching yang telah berlangsung, saya mengevaluasi kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi tadi yang Bapak harapkan untuk dikembangkan yaitu kompetensi untuk kehadiran penuh, kemudian kompetensi untuk mendengarkan aktif, kemudian kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa sudah Bapak kembangkan semuanya di dalam proses coaching yang telah dilaksanakan tadi. Terfokus tadi Bapak yang menginginkan bahwa pengembangan di kehadiran penuh seperti itu. Saya rasa itu sudah tercapai Pak. Alur Tirta seperti yang diharapkan tadi, yang mau digunakan tadi dalam metode atau alur Tirta seperti itu. Terlihat tadi Bapak sudah berhasil menggali atau mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coach. Melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan juga tadi sudah berhasil untuk si coach dapat memberikan atau memahami atau bahkan memikirkan sendiri apa solusi yang bisa dia terapkan untuk memecahkan permasalahannya seperti itu. Setelah melakukan kegiatan coaching ini tadi, apa indikator ketercapaian yang sudah Bapak rasakan sudah dikembangkan pada kegiatan coaching ini? Ya. Semua proses itu sudah kita lalui dan hasilnya sudah dapat kita temukan ketika si coach sudah mampu menemukan masalahnya. Oke, bagus sekali Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak mengcoach Ibu Yuli tadi? Ya, bahagia dan senang karena berbagi itu indah. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, rasanya cukup. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, baiklah. Bapak dan Guru hebat, demikianlah kegiatan coaching kami hari ini, di mana peranan kami yaitu sebagai pengamat, coach dan juga coaching dapat mengasah kemampuan kami untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam coaching ini. Demikian kegiatan kami hari ini. Salam dan bahagia.